ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hari ini Tuhan mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang juga untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh mendapat banyak hal untuk merefresh pikiran kami juga, dan juga untuk kami bisa menyembah, memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa semuanya. Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji namanya lebih tinggi lagi ya. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya
sorak buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dari firman minggu lalu saya begitu terberkati ya saudara. Dari satu ayat yang kita diskusikan baik di hari Minggu maupun di KTB, dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang percaya tapi nggak melihat, gitu ya. Karena seringkali mungkin kita susah untuk kita itu melihat, oh apa ya yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita akhirnya melalui itu, terus kita lihat ke belakang, penyertaan Tuhan tuh begitu luar biasa buat kehidupan kita. Tapi mungkin kita nggak memahami. Sekarang mungkin kita nggak memahami. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang provide everything buat kita. Tuhan kita tuh Tuhan yang menyediakan segalanya buat kita. Sekalipun kita nggak melihat hari ini, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada. Dan Dia Bapa yang selalu akan menyertai dan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi mari kita sama-sama guys, sama-sama kita hari ini menyanyikan lagu ini bahwa You are my Father. Engkau adalah Bapa kami yang selalu ada. Engkau Bapa kami yang selalu provide setiap kebutuhan kami. Hati kita doesn't matter where I run, you're there for me. Doesn't matter what I've done, you lost for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. Life was saved by the mercies of your grace. Doesn't matter where I go, you walk with me. Doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I go, you're there for me. Doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you leave me when I'm full. My life is saved by the mercies of your grace. It doesn't matter when I run, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I'm full. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me,
tinggikan nama-Mu karena cinta-Mu buat kami yang gak pernah hilang Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. We're thankful for your kindness in our life, oh Lord. And your love is for me. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me, oh God. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. Oh, and your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Kalau sampai hari ini, Tuhan, Engkau masih izinkan kami berada di tempat ini untuk menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu peduli akan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Oke, shalom. Puji Tuhan. Saya sangat bangga, sangat senang kalau pagi hari ini berada di antara saudara semua. Terlebih di tempat ini ada orang tua saya, ada bapak dan ibu saya yang mendidik saya selama di Sati. Puji Tuhan teman-teman. Saya mengingat pepatah lama
Tak kenal maka tak sayang, sekalipun tadi sudah diperkenalkan secara singkat, saya juga mau memperkenalkan diri saya secara singkat. Ya, nama saya Agus Sugiyarta, jadi sesama Agus gitu. Saya Agus yang junior, muridnya gitu ya. Yang di sini adalah bapak saya yang membimbing saya lumayan sangat lama, 5 tahun di saat ibu ya. Dan bukan saya ingin menyanjung gitu ya, karena ada yang bersangkutan di sini. Ibu ini adalah salah satu dosen favorit saya karena beliau paling sabar. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, sama orang sabar itu hati-hati kalau orang sabar sudah marah. Maaf ibu ya. Ya teman-teman, kenapa saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Karena saya ada pengalaman nih. Satu ketika saya diminta untuk melayani ibadah penghiburan. Keluarga ini keluarga Buddha, ya, keluarga Buddha. Hanya satu-satunya dalam keluarga ini yang anak Tuhan, yang orang Kristen ada hanya satu, emaknya saja. Beserta dengan kongnya yang sudah almarhum. Saat itu mau ibadah 1000 hari. Karena diminta keluarga, oke, saya siap datang gitu. Saya penampilan sehari-hari karena saya lebih banyak pelayanan di komunitas kaum marginal. Kalau di tempat kami komunitasnya namanya komunitas Habakuk. Jadi saya pakai celana ya, celananya kadang sobek, jaketnya ya kumel, pakai sendal jepit, keliling naik motor. Lah ini karena ada spesial ibadah penghiburan, cobalah pakai celana bahan, pakai batik. Ibadah jam 6 saya datang, setengah 6 saya sudah sampai, memperkenalkan diri, bla 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 dan lain sebagainya. Sampailah jam 6, jemaat sudah kumpul, belum dimulai, saya masih tenang-tenang. Oh mungkin masih menunggu anggota keluarga. Sampai setengah 7 belum dimulai, anggota keluarga belum datang. Jam 7 belum dimulai, sampai setengah 8 akhirnya saya tanya. Salah satu jemaat saya minta tolong untuk nanya, Pak, tolong nanya ke keluarga, ini mau dimulai jam berapa? Katanya jam 6 sudah setengah 8 kok belum dimulai. Oh baik Pak, saya tanyakan. Oh bukan Pak, baik Mas, saya tanyakan. Ditanyakan, terus balik, gak lama balik lagi. Mas, katanya nunggu pendetanya. Oh darah Yesus, pendeta sudah datang dari tadi memperkenalkan diri, ternyata masih nunggu pendetanya. Saya pikir-pikir, apa saya nggak cocok ya jadi pendeta, kok masih ditunggu terus. Ini pengalaman pertama. Kemudian karena berdasar pengalaman ini berikutnya, mengantarkan hamba Tuhan senior, saya sudah pakai yang rapi seperti pendeta-pendeta yang lain, celana bahan, pakai kemeja, pakai sepatu. Ini mau doakan orang. Saya hantar gembala pendeta senior, hamba Tuhan senior ini masuk ke rumahnya, saya tuntun. Begitu sudah masuk, giliran saya mau masuk, pintunya ditutup, dia darah Yesus, terkunci lagi. Nah, tapi saya bersyukur karena hal itu akhirnya saya bisa melayani orang-orang yang ada di depan rumah. Ada tukang kebunnya, ada drivernya, saya bersaksi, saya menginjil. Jadi apapun yang terjadi, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya di tempat ini juga semua percayakan kalau saya pendeta. Jangan-jangan nanti tanyakan lagi pendetanya mana. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu apa teman-teman ini ya? Ya sama saja ya. Ya, suatu hari selesai doa pagi, saya ngobrol dengan seorang jemaat yang masih muda dari sebuah komunitas yang saya layani tadi itu, dari kaum marginal gitu. Ini bukan cerita karangan tapi real terjadi. Saya tanya, kamu sekarang tinggal di mana? Oh saya di situ, Kak. Panggil Kak yang ini. Saya di situ Kak, dekat sini. Kos apa rumah sendiri? Kemudian dia semangat bersaksi. Dia bersyukur dengan segala berkat yang ia terima dari Tuhan mengenai tempat tinggal. Oh puji Tuhan Kak Agus, sekarang saya sudah mendapatkan tempat tinggal. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya
dalam Kristus Yesus. Wah, sebagai orang Pentakosta, saya langsung katakan haleluya, amin. Luar biasa kamu gitu. Ada banyak perubahan. Dia teruskan ceritanya. Saya sekarang Kak Agus tidak pernah lagi kekurangan. Semua kebutuhan sehari-hari saya Tuhan cukupkan. Keren. Yang sebelumnya ya mohon maaf gitu ya, memang kekurangan gitu. Saya penasaran teman-teman. Saya tanya ini. Wah, rupanya kamu makin diberkati Tuhan ya. Sekarang kamu kerja di mana? Kamu kerja sendiri atau ikut orang? Masih dengan berapi-apinya begini. Oh, saya tidak ikut orang Kak. Saya kerja sendiri. Kamu kerja apa? Makin penasaran saya. Dia jawab, kelilingan. Wih, keren. Mungkin dia jualan apa, jadi marketing atau apa, saya nggak ngerti. Saya tanya, maksudnya kelilingan bagaimana? Kamu jualan apa? Barang kamu apa yang kamu jual? Produknya apa? Bukan Kak. Loh, lah bukan gimana? Makin penasaran saya gitu. Bukan seperti itu. Loh, kalau kamu nggak jualan milik kamu sendiri, terus kamu jualan punya siapa? Katanya kamu nggak ikut orang. Terus ini maksudnya bagaimana? Dia jawab begini teman-teman. Ya kelilingan. Saya itu kerjaan saya kelilingan, makanya saya diberkati Tuhan. Saya keliling dari satu gereja ke gereja yang lain. Kan dari sana dapat amplop. Ya Tuhan, ternyata masih sama. Kelilingan, minta-minta juga gitu. Saya gini, oh darah Yesus. Saya langsung katakan, kalau kamu seperti itu, saya juga ada ayat firman Tuhan buat kamu. Saking gregetannya jengkelnya, saya melayani udah lumayan lama ini orang itu. Kamu tahu nggak firman Tuhan ngomong apa pada orang yang tidak mau bekerja? Gak tahu. Jika seorang tidak bekerja, tidak mau bekerja, janganlah makan. Kalau kamu cuman balik lagi, keliling-keliling lagi, stop, jangan makan. Kerja. Badan kamu masih kuat, kamu itu masih muda. Dengan keras saya katakan itu. Apa yang terjadi teman-teman? Selama doa pagi sekian lama saya nggak disapa. Aduh, tapi tidak apa-apalah. Yang jelas saya lakukan bukan karena saya benci dengan dia, tapi saya ingin dia ada perubahan dalam hidupnya. Saya ingin supaya orang-orang yang seperti dia ini tidak menggunakan ayat firman Tuhan untuk pembelaan, untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Nah, itulah maksud saya. Nah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Janji firman Tuhan ini betul dan saya mengaminkan. Dan saya juga merasakan, mengalami sendiri apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Tetapi bukan seperti itu tadi konsepnya. Bukan, Allah sudah menyediakan segala sesuatunya, kita bebas bermalas-malasan. Kita tidak usah melakukan apapun, toh Tuhan juga akan menyediakannya. Bukan seperti itu. Bukan juga mengharapkan, nanti pokoknya semua akan indah pada waktunya. Indah dari mana kalau tidak mau bekerja? Indah dari mana kalau tidak mau berusaha? Jangan cuma menulis status semua akan indah pada waktunya, tetapi tidak mau melakukan apa-apa. Jadi mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini. Ada satu kisah yang sangat menarik. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Petrus dan murid-murid yang lain mungkin merasa dalam kesulitan, khususnya dengan Petrus. Ini kondisinya, mungkin perasaannya yang belum selesai dengan Tuhan, belum terjadi rekonsiliasi yang belum selesai, jelas belum selesai setelah masalah penyangkalannya, karena dia menyangkal sebanyak 3 kali, dan tampaknya mereka sedang kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Selama 3 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus dan mereka begitu dekat. Dan sekarang mereka sedang merasa hampa. Ada lubang yang menganga dalam hidup mereka. Dan mereka dibiarkan bertanya-tanya bagaimana cara mengisinya. Ini mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak mengerti langkah apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang mereka alami saat itu. Selama 3 tahun mungkin mereka terlalu manja dengan Tuhan. Apa yang mereka inginkan Tuhan selalu beri. Tetapi Petrus yang selalu punya inisiatif dan menyukai solusi-solusi praktis, dia kembali bekerja, kembali kepada profesi lamanya. Dapat dipahami sepenuhnya bahwa para murid di sini ingin mengisi waktu mereka dengan sesuatu yang positif. Mereka tidak mungkin, kalau pakai bahasa Surabaya, lontang-lantung gitu ya, keluyuran tanpa arah, tidak jelas. Mereka tidak mungkin seperti itu. Mungkin juga ketika mereka kembali ke profesi lamanya karena perlu melakukan sesuatu dengan alasan keuangan mereka. Mungkin keuangan sudah menipis dan lain sebagainya. Teman-teman, dan mereka ini yang adalah nelayan yang benar-benar profesional. Ketika mereka kembali ke profesi lamanya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu kapan ikan-ikan itu berkumpul, kapan saatnya mereka bisa mendapatkan tangkapan yang besar. Itulah kenapa mereka berangkat malam hari mereka berangkat, karena mereka belajar dari pengalaman bahwa itulah waktu-waktu yang produktif. Saya berasal dari sebuah daerah pantai. Oh ya, tadi saya belum sebutkan ya asalnya dari mana, teman-teman. Asal saya itu dari Turki, Turen Kidul, Malang Selatan. Timure Sendang Biru. Nah,
Orang-orang di tempat kami, di desa kami, mereka kalau mau berangkat mancing, nggak ada yang berangkatnya jam 6 atau jam 7, nggak ada. Mereka berangkat rata-rata jam 1, jam 2 mereka berangkat melaut untuk mancing. Karena apa? Karena saat itulah mereka bisa menangkap lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, belum panas. Itu alasan mereka. Yang ketiga, pagi-pagi bisa dibawa ke pantai dan dijual pagi itu. Akhirnya penduduk juga bisa sarapan dengan lauk yang enak gitu ya. Ada ikannya, nggak makan sayur terus karena berada di kampung pinggir hutan gitu ya. Nah, itu adalah saat-saat yang produktif. Tetapi pada kesempatan ini mereka kurang sukses, bahkan bisa dikatakan mereka itu gagal total. Karena apa? Tidak bawa apa-apa. Ketika pagi tiba, jalan mereka ternyata kosong. Ternyata mereka kena prank sama ikan-ikan itu, kosong. Kita bisa bayangkan perasaan mereka seperti apa. Ke laut ini capek, lelah. Karena berurusan dengan air, kampung tengah ini cepat diserang. Cepat laparnya. Hati mereka mungkin berkecamuk, wah nggak tahu apa yang terjadi. Firman Tuhan katakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini sebuah ungkapan yang sebenarnya ungkapan ini sangat memilukan bagi mereka, mengenaskan kondisi mereka yang benar-benar tidak mengenakan. Seorang nelayan yang profesional yang mencoba kembali pada profesinya ternyata gagal. Mungkin di sini ada seorang pengusaha yang udah profesional sebelumnya sukses. Tetapi karena sekian lama meninggalkan, mungkin karena pelayanan dan sebagainya, akhirnya mau kembali lagi pada profesi mencoba usaha, ternyata pengalamannya yang selama ini mereka dapatkan tidak menjamin kesuksesannya, mereka gagal. Para nelayan ini gagal. Sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Kemudian mereka mencoba kembali bekerja keras tetapi gagal. Ini mengingatkan kita pada semua kesempatan ketika kita bekerja sangat keras untuk sesuatu dan tidak mencapai apa-apa. Kadang-kadang inilah yang kita alami, semua sia-sia, tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal kita butuh makan, minum, papan, sandang kita butuhkan. Tapi kita mengalami kegagalan. Di manakah Tuhan yang selama 3 tahun menemani mereka? Keadaan Petrus dan kawan-kawan saat itu juga mereka sedang letih, lelah, lapar. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Usaha keras Petrus dan kawan-kawan tidak membuahkan hasil. Namun kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang luar biasa. Bahwa Yesus mengerti apa yang mereka butuhkan. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai ikan?" Kira-kira di mana luar biasanya sapaan Tuhan. Mereka sudah gagal, Tuhan tambah tanya, adakah kamu memiliki lauk pauk, adakah kamu memiliki ikan? Apakah Tuhan tidak tahu? Sebenarnya teman-teman, ketika Yesus menyapa mereka, hai anak-anak. Kalau kita perhatikan baik-baik, di sini digunakan satu kata paidia. Di mana kata ini sedang menyamakan seorang ayah yang berbicara dengan lembut kepada anak-anaknya. Mungkin seperti saya sedang menyapa anak perempuan saya. Kalau saya sebagai orang Jawa menyapa anak perempuan saya, mungkin saya katakan, "Nduk, adakah kamu punya jajan?" Gitu. Sapaan yang lembut. "Nak, Nduk, adakah kamu punya jajan?" Ini sapaan lembut dari Tuhan kepada mereka. Dan dalam budaya Helenisme, teman-teman, bahwa paidia ini dipakai ketika seorang ayah menemukan anaknya kembali.
Coba bayangkan ketika kita kehilangan anak kita, nggak usahlah 24 jam, 1 jam saja di mall, apa yang terjadi? Pasti kita panik. Nggak peduli seberapa dinginnya di dalam mall itu akan membuat kita keringatan kalau kita kehilangan anak kita. Dan saat kita menemukan anak kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kita sukacitanya yang luar biasa, bagaimana kita menyapa anak kita, pasti kita akan menyapa dia dengan lembut, kita akan peluk, kita akan cium dengan penuh kehangatan. Dan inilah yang dilakukan Tuhan. Tuhan sedang menjawab kekosongan dalam hati mereka. Jadi yang dijawab Tuhan terlebih dahulu adalah kekosongan, kehampaan yang mereka alami karena ditinggalkan oleh Tuhan. Paidia menunjukkan cinta orang tua yang terus berlanjut. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan cintanya kepada mereka, pada murid-murid itu nggak pernah putus. Begitu juga kepada kita. Cinta Tuhan pada kita itu nggak pernah putus. Sekalipun kita merasa ini hampa, ini kosong, Tuhan kok nggak ada. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini, Dia selalu ada. Dia selalu menyapa kita penuh dengan kasih sayang. Cintanya tidak pernah berhenti. Cintanya terus menerus. Paidia, sapaan Yesus untuk menjawab kehampaan, kekosongan yang ada di hati Petrus dan teman-temannya. Hari ini juga jika ada kekosongan di dalam hati Anda, Dia juga menyapamu, Paidia. Dia akan mengisi kekosongan, kehampaan yang ada di dalam hidup kita. Dia mengerti dengan sungguh-sungguh, mengerti kebutuhanmu. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketahuilah, dan jika Anda sudah tahu, tidak usah dijawab. Sekali lagi, ketahuilah. Dan jika Anda sudah tahu, tidak usah dijawab. Saya sudah tahu. Saya punya pengalaman kita mengajar sekolah minggu gitu ya. Ini baru belajar mengajar ibu gitu ya. Saya mau cerita soal penciptaan. Baru saya cerita dulu ini begini. Sudah tahu nanti Tuhan menciptakan ini. Akhirnya saya ganti ceritanya supaya mereka tidak berkata sudah tahu. Enggak, saya enggak cerita soal itu. Gitu. Nah, teman-teman, ini sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Tuhan mengerti akan setiap kebutuhan kita. Dia peduli. Dan Tuhan tidak hanya peduli pada urusan hati, tetapi Dia juga peduli dengan urusan hidup. Buktinya para murid yang tidak dapat apa-apa akhirnya disuruh menebarkan jalannya di mana ikan sudah dikumpulkan di situ. Nah, Yesus tertarik kepada pekerjaan dan kehidupan kita, dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Makanya dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Akhirnya mereka mulai berkat yang luar biasa. Karir Petrus, reputasi Petrus sebagai nelayan profesional pagi itu hancur gitu. Tetapi sekali lagi, bahwa Yesus mengerti apa yang Petrus butuhkan. Dan Yesus tidak hanya mengerti, tetapi Dia juga peduli. Yesus selamatkan karir Petrus dan kawan-kawannya supaya mereka enggak malu. Seorang yang profesional harus mengalami kegagalan. Sebagai seorang nelayan dia gagal, tapi Yesus selamatkan Petrus. Jika kita mengalami pengalaman yang mirip dengan Petrus, ingat bahwa Yesus mengerti kebutuhan kita dan Dia juga peduli.
dan dahsyat dan kerennya gitu ya. Yang dia perhatikan itu sekali lagi bukan hanya urusan hati, urusan pekerjaan, usaha kita, tetapi sampai urusan kampung tengah sekalipun Yesus perhatikan. Sekali lagi mereka sudah kedinginan kena air sepanjang malam bekerja, lapar itu pasti, sangat lapar. Tapi Yesus sekali lagi perhatikan mereka. Firman Tuhan katakan, marilah dan sarapanlah. Kira-kira ada enggak Tuhan yang lain yang seperti Tuhan Yesus, yang seperti ini, yang ngomong ketika melihat umat-umatnya lapar, ayo sini sarapan? Tidak ada, hanya Yesus yang melakukan hal ini. Nah, ini ada ibu mungkin juga dulu pernah mendengar kesaksian saya ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa ketika saya berada di kampus di asrama. Satu ketika waktu awal pelayanan akhir pekan, kami harusnya berangkat hari Jumat. Ibu, kalau harusnya berangkat hari Jumat terus melanggar berangkatnya hari Sabtu, harusnya kena disiplin ya, betul ya. Tapi mukjizat Tuhan hari itu saya tidak didisiplin oleh Pak Agus. Karena begini, saya sebenarnya punya uang sekitar 30.000 itu untuk berangkat dari Malang ke Surabaya 2 orang itu cukup, bahkan lebih gitu ya. Waktu itu karena kami naik kereta api. Tetapi karena celana saya jemur dan di Sati ini anginnya kenceng. Pas jatuh entah kemana saya tidak tahu. Di ruang makan saya laporan kehilangan uang. Nah, karena ini kan kalau misalnya 20.000 atau 50.000 kan gampang nyebutnya. Kalau 30.000 ini kan uangnya pasti recehan. Begitu disebut dan ada yang menemukan ternyata nominalnya beda. Nah pasti kan gak dikasihkan ke saya. Misalnya saya sebutkan saya kehilangan 30.000. Ternyata ada yang menemukan 10.000 atau 15.000. Pas laporan itu di cross check berapa? Ini ditemukan cuma sekian, berarti bukan uang. Nah karena kejadian ini saya gak punya uang untuk berangkat. Dan teman saya yang satu pelayanan ternyata sama, juga enggak ada uang. Akhirnya kami putuskan tidak berangkat. Kalau kami ngomong ke sekolah gitu ya, apa yang diajarkan, apa yang kami terima selama ini bahwa kita harus beriman, kita harus percaya Yesus. Itu hanya menjadi sekedar teori. Dan saya percaya kalau saya datang, mungkin datang ke Bu Lili atau ke Bu Lili Erawati, saya datang, saya ngomong, Ibu mohon maaf saya enggak ada uang untuk transport, pasti beliau-beliau akan kasih. Tapi saat itu kami enggak lakukan, karena kami percaya bahwa Tuhan itu maha tahu, mengerti kebutuhan kami. Nah, singkat cerita, akhirnya kami putuskan untuk tidak berangkat dan kami berencana untuk berangkat subuh. Supaya apa? Enggak panas. Karena kami berencana begini, oke, Tuhan tidak berkati kami dengan keuangan, tidak apa-apa. Tuhan masih berkati kami kaki. Kami sudah siap, hanya bawa celana satu yang kami pakai dan kaos dan satu kemeja masukkan tas. Sudah kami mau berangkat, gak bawa apa-apa. Supaya apa? Supaya ringan beban dalam perjalanan. Rencana berangkat subuh-subuh, waktu itu ketemu dengan Kak Jeffrey ditanya, Mas kenapa belum berangkat? Oh iya gak apa-apa, kami mau berangkat besok. Oh gitu ya, oke gitu. Nah, gak ditanya lagi karena apa gak berangkat besok, gak ditanya lagi. Pas ada yang tanya gini, mau berangkat jam berapa besok? Mau berangkat subuh. Gak usah, jangan berangkat subuh-subuh, ini bulan puasa, nanti gak ada yang jualan, gak ada makan di jalan. Oh gitu ya, oke gitu. Nunggu sarapan dulu maksudnya. Setelah makan pagi jam 6, kami putuskan akhirnya berangkat. Pas berangkat sampai di gerbang Sati, teman saya ngomong, ayo naik angkot. Uang siapa? Puji Tuhan dapat berkat. Berapa nilainya? 10.000. Buat berangkat cukup. Sampai di stasiun Gedangan Sidoarjo. Jadi uang 10.000 itu sampai di stasiun Gedangan Sidoarjo untuk berdua. Dari stasiun Gedangan kami harus melanjutkan perjalanan ke PP Legi. Sisanya 3.000. Apa yang harus kami lakukan? Naik angkot cukup untuk satu orang. Akhirnya kami putuskan beli air minum saja, 1 botol yang tanggung itu.
beli air minum 3.000. Sudah selesai, kami berjalan kaki, sampailah kami sampai di PP Legi dengan bercucurkan keringat di mana-mana. Kalau jangan ditanya baunya seperti apa, sudah pokoknya nggak enak pol gitu ya. Sampai di Gembala di PP Legi, kami nggak bisa melakukan apa-apa karena capek, langsung nyandar di sofa dan tertidur. Sore hari baru dibangunkan oleh Ibu Gembala dan langsung disuruh makan. Setelah itu ditanya, kalian habis ini kemana? Saya sampai, kami mau ke Tropodo, ke gereja. Lewat mana? Lewat Delta Sari. Pertanyaan dilanjutkan, mau di Delta, emang lewat Delta Sari ada angkotnya? Ada. Tapi yang saya heran, kenapa nggak ditanya mau naik apa gitu? Kok nggak ditanya, emang Delta Sari ada angkotnya? Ada. Nggak ditanya naik apa gitu. Ya akhirnya kami jalan lah. Sore-sore itu masih panas karena saya dulu tinggal di Sedati lama. Saya tahu daerah situ, akhirnya saya lewat sawah-sawah. Pas lewat sawah saya ngomong sama teman saya, kawan, kamu mau semangka? Mau. Ayo kita makan dalam iman saja. Enggak ada apa-apa, mau beli semangka pakai apa? Karena ada orang panen semangka. Jalan gitu. Sampai di gereja ternyata masih dikunci, akhirnya kami ke rumah jemaat. Pas sampai di rumah jemaat, masih di jalan, jemaatnya lagi nyapu. Kak Agus, Kanto, ayo sini cepat, mau semangka. Wih, baru di sana saya katakan kita makan dalam iman, di sini langsung ditanya mau semangka. Loh, lapar haus jadi satu yang nggak pakai basa-basi, mau. Langsung kami katakan mau. Dan mereka ini katakan, oh puji Tuhan Kak, kalian datang. Soalnya kami baru dapat berkat semangka itu separuh besar. Kami di rumah ini tidak ada satupun yang makan semangka. Lah ya puji Tuhan, lapar-lapar ini dapat semangka, separuh dimakan berdua, kenyang. Dan ini perjalanan gak selesai sampai di sini. Karena pelayanan di 2 tempat, ada di daerah Tropodo dan juga di daerah Sedati. Dari situ selesai latihan jam 9, kami harus pulang lagi. Karena kontrakan orang tua saya dulu di Sedati Asri, dekatnya pemancingan Bandeng sana. Dari Wisma Tropodo sampai Sedati Asri, kami jalan kaki lagi sampailah di rumah sekitar jam 12 malam. Pas sampai di rumah jam 12 malam karena saking laparnya saya tanya sama ibu saya, ada nasi? Enggak ada. Adanya apa? Enggak ada apa-apa. Akhirnya kami keluar lagi beli mie, ngerebus mie. Barulah kami makan. Dan besok paginya saya pinjam motor adik saya untuk berangkat lagi ke gereja. Karena malam itu kalau saya putuskan untuk ke gereja, pasti terkunci dan kami gak bisa masuk. Sudah lapar, capek, tidur di luar kan ya, nanti ceritanya jadi lebih panjang. Akhirnya kami ke rumah. Nah, selesai itu singkat cerita, selesai ibadah, selesai pelayanan, dipanggillah saya oleh gembala. Ayo kalian sekarang jujur. Om juga pernah kuliah di Sati. Kalian ada apa? Kenapa tidak datang hari Jumat? Kenapa kalian pas datang posisinya begini-begini dan sebagainya? Terus kami cerita, iya kami gak punya uang, kehabisan uang kami jalan kaki. Loh itu kok gak ngomong? Loh batinku gini, lah kan diajari sendiri gitu kalau harus beriman. Nah teman-teman, dari cerita ini berlanjut akhirnya pas berikutnya ini ada 2 kardus, ada sabun dan segala macam isinya, ada 2 kardus besar. Tolong kalian bawa ke kampus. Dalam hati, amin, haleluya, dapat berkat setelah jalan kaki. Ternyata pesannya, tolong dikasihkan ke seorang anak gembala yang BSK. Ternyata bukan untuk kamu. Tetapi dibalik itu semua teman-teman, Tuhan itu benar-benar mengerti segala kebutuhan kita. Dia mengerti, dia peduli, dia gak pernah membiarkan kita begitu saja. Ada saja pemeliharaan Tuhan. Tuhan gak izinkan kami berjalan dari Malang sampai ke Surabaya untuk jalan kaki. Tapi Tuhan hanya izinkan berjalan dari stasiun Gedangan sampai PP Legi, sampai Tropodo, sampai Sedati. Sampai sekitar jam 12 malam kami jalan kaki. Tapi itu semua membentuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kami berkeluarga, berumah tangga, namanya kehabisan uang atau apa, itu tidak membuat kami ketakutan. Karena kami tahu ada pemeliharaan Tuhan. Dan yang baru-baru ini terjadi, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa.
tas kami mau beli susu. Ternyata istri saya terlalu los karena habis ada jemaat yang membutuhkan, dia kasihkan begitu saja, dia lupa kalau itu uangnya terakhir. Mau beli susu nggak ada. Terus saya ingat, sudahlah, selama ini kan Tuhan pelihara, pasti Tuhan akan pelihara kita. Saya ingat gosipnya teman-teman di pastoral kami itu ya, yang perempuan-perempuan itu pernah ngobrol, lu enak lo nonton ini, dapat uang, dapat koin, tak lirik, nonton apa sih? Oh itu, saya ingat, ternyata mereka, ini bukan iklan ya, nonton snack video. Akhirnya saya cobalah, kayaknya HP bawaan saya ini sudah ada aplikasinya, tak coba, tak klik, lu betul. Akhirnya HP istri, terus ada ini juga sebenarnya sudah nggak mampu untuk diinstal lagi, tak paksa untuk install itu. Apa yang terjadi? Tuhan pelihara, dan nggak tahu kenapa begitu cepat saya dapat uang. Seingat saya itu 150 saya dapat, tapi istri saya katanya dapat 300.000. Akhirnya hari itu kami bisa belanja susu sampai istri saya gajian kembali, itu Tuhan cukupkan. Tanpa harus iman bisi-bisi, aku pinjam uang, aku minta uangnya, susuku habis. Tapi Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Dia adalah Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Dia adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Ada berbagai macam cara Tuhan lakukan untuk kita, untuk menolong kita. Hanya saja mau gak gitu, kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Mau gak kita melangkah, mengikuti, mentaati apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan melangkah saja, ayo kita melangkah. Kalau Tuhan katakan tebarkan jalamu, lakukan saja. Enggak usah banyak tanya sama Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu mengerti kebutuhan kita dan mencukupkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk saya jemput pemimpin pujian. Kita akan naikkan satu pujian, Dia Mengerti. Terima kasih Allahku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau begitu mengerti akan hidup kami. Engkau begitu peduli dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saat ini firman-Mu telah berhenti disampaikan, kini giliran-Mu ya Allah Roh Kudus yang akan mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang berkarya dalam setiap hati kami, sehingga kami akan melakukan setiap firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah mengisi kekosongan, kehampaan yang ada dalam hati kami. Terima kasih untuk sapaan-Mu yang begitu lembut dalam hidup kami. Engkau menyapa kami sebagai anak yang Engkau kasihi, sebagai anak yang hilang yang Kau temukan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Singer bisa naikkan pujian ini.
peduli. Bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli apa yang kami alami. Jikalau pada pagi hari ini kesaksian Pak Agus menceritakan tentang pergumulannya di dalam hal ekonomi, mungkin hal itu bukan yang menjadi pergumulan kami saat ini. Ada pergumulan-pergumulan lain, tetapi Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan, baik dalam hal ekonomi, dalam hal masa depan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu, Allah yang peduli. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini, jikalau ada beban di dalam kehidupanmu, yang kau menginginkan pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, agar Tuhan campur tangan dan menuntun, menunjukkan jalan kehendak-Nya di dalam kehidupanmu, kau dapat mengangkat tangan dan saya akan berdoa dari tempat ini untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, dan kiranya Tuhan menurunkan tangannya, mengadakan mujizat-Nya tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, haleluya. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap tangan jemaat-Mu yang terangkat kepadamu ya Tuhan, menandakan penyerahan kami kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah memberikan batu kepada anak-anak-Nya yang meminta roti ya Tuhan, yang tidak akan memberikan ular kepada anak-anak-Nya yang meminta ikan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengatakan Engkau tahu yang terbaik untuk kami masing-masing, dan Engkau mempunyai waktu yang indah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk belajar menanti di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi tidak bimbang berharap kepadamu, karena firman-Mu mengatakan bahwa orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa daripadamu. Kami mau yakin percaya kepadamu, jikalau anak-Mu sendiri Yesus Kristus sudah Engkau berikan bagi kami untuk menebus kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami, apalagi segala keperluan kami lainnya ya Tuhan, Engkau akan memberikannya, sehingga kehidupan kami di dalam Kristus menjadi kehidupan yang penuh dengan arti. Kami menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, kami menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan, sehingga kami menjadi kesaksian dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami boleh menceritakan tentang cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dan orang-orang lain yang belum mengenal Engkau, mereka juga boleh mengalami pengharapan yang sama, keselamatan yang kami alami ya Tuhan di dalam Engkau, dan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jawaban doa yang Engkau berikan kepada kami, karena firman-Mu mengatakan Engkau jauh lebih dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang dapat kami pikirkan dan kami doakan Tuhan. Seperti ternyata kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami, bekerjalah terus di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus Sugiarta, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati keluarganya ya Tuhan, Engkau mencukupi segala apa yang dibutuhkannya. Kami percaya masa depan yang penuh harapan Engkau berikan bagi hamba-Mu dan keluarganya. Engkau pakai mereka ya Tuhan untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saya senang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara
Puji Tuhan, pagi hari ini banyak yang sudah kembali dari libur yang panjang setelah Lebaran, dan saya senang saudara-saudara semua bisa kembali dalam keadaan sehat semuanya. Kiranya saudara kembali dengan kesegaran yang baru ya, dan di hari Tuhan ini saudara sudah memberikan waktu yang terbaik untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dan percayalah bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan, waktu yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara pasti akan diberkati dan dikuatkan imannya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Saya berikan waktu kepada Joe yang akan menyampaikan pengumuman. Shalom semuanya. Ya, saya berdoa supaya teman-teman hari ini semua kabarnya baik-baik saja, sehat selalu ya. Izinkan saya untuk membawakan membawakan pengumuman 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Shalom teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kalian bisa semua datang ke tempat sini, kita bisa berfellowship bersama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus atas firman yang luar biasa, sungguh memberkati. Kami tahu bahwa setiap manusia ada pergumulan hidup masing-masing. Mungkin di antara teman-teman sini ada yang pergumulan seperti ingin memiliki anak, atau mungkin ada yang berpikiran ingin punya rumah, atau mungkin ada yang mencari jodoh, pasangan hidup. Saya yakin dan percaya ketika kita berusaha, niscaya Tuhan pun akan mendengarkan jawaban dari doa kita tepat pada waktunya. Dan saya pun juga berdoa dan semoga nanti perjalanan Bapak pulang kembali ke Turki ya. Ke Malang Selatan maksud saya. Selamat sampai di tempat tujuan, bisa berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya. Teman-teman semuanya, pada hari Selasa kita akan mengadakan prayer meeting more yang akan dilakukan secara online. Apabila teman-teman ada waktu bisa bergabung dengan kami, nanti link akan diberikan di grup line seperti biasanya. Dan pada hari Kamis kita ada cell group atau yang kita sebut dengan KTB, komunitas tumbuh bersama. Pada hari Kamis ada di beberapa lokasi, teman-teman bisa mengecek dari grup-grup KTB yang sudah join ya, di masing-masing lokasi, ada di timur, ada di barat. Pada hari Kamis jam 7 malam. Dan selanjutnya kita juga mau ada salah satu teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Priscilla Yuwono. Terima kasih Priscilla sudah datang bersama dengan suami dan anak-anaknya. Sekarang satu masih ada. Nanti bisa informasi saya ya. Anaknya masih satu. Ya, Priscilla mungkin bisa kami undang ke depan. Oh, kembali ke atas ya. Oke. Dan pada minggu depan, hari Minggu tanggal 29 Mei, kita pun juga ada penyerahan anak. Oh, itu Priscilla sudah dengan anaknya kembali ya. Ya. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei, kita akan ada penyerahan anak oleh beberapa dari teman kita di sini. Ya, semoga teman-teman semua bisa hadir untuk mendukung acaranya semua berjalan dengan lancar. Sekian informasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy Sunday. Jangan langsung pulang, kita ada fellowship bersama teman-teman ya. Oke, terima kasih. Tuhan, pada pagi hari ini juga kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita silakan saudara yang mau memberi secara transfer, saudara bisa melihat barcode yang ada di balik kursi, atau saudara yang ingin memberi cash, saudara bisa mengambil amplop di dekat kotak persembahan di belakang dan menaruh uang cash di kotak persembahan di belakang. Saya memberikan kesempatan untuk saudara untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan.
Ya, terima kasih buat persembahan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati saudara. Dan salam dari Pak Agus. Pak Agus sekarang berada di Bali. Pak Agus dengan para perintis yang ada dari seluruh Indonesia. Mereka sedang mengikuti seminar di Bali. Tuhan tolong agar Tuhan memakai setiap orang-orang yang mempunyai beban untuk merintis gereja, agar Tuhan memakai mereka untuk memperluas kerajaan Tuhan. Banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena itu adalah amanat agung, pesan yang Tuhan berikan kepada kita sebelum Tuhan naik ke surga, ya, untuk kita boleh menjadikan segala bangsa murid Yesus. Bukan berarti bahwa kita mau mengkristenkan orang, tetapi karena kita percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk menyelamatkan dan memberikan pengharapan bagi semua orang, ya. Pagi hari ini kita akan berdoa untuk Prisil yang berulang tahun dalam minggu yang lalu. Silakan saya mengundang Prisil maju ke depan. Halo Prisil dan Ara yang ada di belakang. Ya. Nanti saya minta tolong Velia, ya, teman dekat dari Prisil akan berdoa juga untuk ulang tahunnya Prisil, sekalian menutup ibadah ini dalam doa, dan saya akan doa berkat. Mari kita sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Ya, saudara bisa mengarahkan tangan kepada Prisil, ya, dan juga Ara yang hadir bersama-sama. Mungkin agak maju supaya nggak kena ini ya, cahayanya LCD. Oke, Velia bisa tolong berdoa. Velia, apa suara mic itu besar? Kita semua mau angkat tangan untuk Prisil, ya, doakan. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk teman kami ya Tuhan, Prisil yang barusan berulang tahun ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan keluarganya ya Tuhan, bersama dengan Miang ya Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera selalu ya Tuhan untuk mereka berdua, dan juga bersama Ara ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan jagai ya Tuhan, Tuhan lindungi, dan juga untuk setiap pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan juga jadikan dia ibu yang baik ya Tuhan, sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Dan juga berkati pelayanannya ya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan pelayanan Prisil ya Tuhan, baik di gereja ini ya Tuhan, baik juga di keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hari ini ya Tuhan, firman hari ini Tuhan biarlah dapat tertanam ya Tuhan di hati setiap kami ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk Pak Agus ya Tuhan, yang sudah memberikan, yang sudah memberitakan firman-Mu ya Tuhan pada kami ya Tuhan. Tuhan pakai dia ya Tuhan untuk lebih luar biasa lagi ya Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan. Kau pakai dia lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dan juga untuk keluarganya Tuhan, berikan berkat-Mu ya Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berkat yang melimpah ya Tuhan atas mereka ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sebentar juga akan kembali ya Tuhan ke rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kami kesehatan ya Tuhan, dan juga biarlah minggu depan kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan bersama di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengangkat tangan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupanmu, sehingga apapun yang kau butuhkan, Tuhan akan memenuhinya tepat pada waktunya. Biarlah engkau menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang ada. Tuhan memberkati dan memakai engkau menjadi berkat di dalam setiap tempat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan biarlah menjadi tempat sandaranmu yang kuat. Terimalah seluruh berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.